Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama ila amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina ummahatina ajdatina jaddatina wa ikhwanina ikhwatina akhawatina jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina wa jami' malahu haqqun alaina wa kafatil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa mari kita membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan, yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang ilmu. Ilmu adalah suatu pengetahuan yang dimiliki manusia dan melekat pada dirinya. Dan dengan ilmu tersebut manusia mengenali sesuatu objek secara jelas. Ilmu agama Islam fikih adalah pengetahuan seseorang untuk mengenali mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dijauhinya. Hikmah mempunyai ilmu. Dalam kitab suci Al-Quran
dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah mengangkat dan meninggikan orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat atau beberapa tingkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna walladziina la ya'lamun, yang artinya katakanlah apakah dapat kita samakan antara orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu walau di negeri Cina, sebab menurut ilmu agama itu wajib. Menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap orang muslim. Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya pada orang yang menuntut ilmu karena ridho, suka, senang dengan apa yang dituntut atau dicari. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, menuntut ilmu sesaat lebih baik dari bangun ibadah satu malam, dan menuntut ilmu sehari lebih baik dari puasa 3 bulan. Syekh Barrah radhiyallahu an berkata, siapa yang menuntut ilmu maka menjadi penebus dosa-dosa yang telah lalu. Aisyah radhiyallahu an berkata, siapa yang pindah untuk belajar ilmu maka akan diampunkan baginya sebelum melangkahkan kakinya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kesempatan untuk memilih antara harta kerajaan dan ilmu, maka ia memilih ilmu, maka diberi kerajaan dan kekayaan. Karena ia memilih ilmu, maka yang lainnya ikut padanya. Dengan hadis tersebut maka marilah kita menuntut ilmu walaupun sudah tua-tua, kita tetap diwajibkan mencari ilmu mulai lahir sampai meninggal dunia. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, tiap orang yang tumbuh dalam menuntut ilmu dan ibadah hingga besar tua, maka Allah akan memberinya pahala 72 orang siddiq pada hari kiamat. Orang siddiq itu orang yang jujur, orang yang benar. Jadi apabila tiap orang yang tumbuh dalam menuntut ilmu dan ibadah hingga besar, jadi menuntut ilmunya mulai kecil sampai besar, menuntut ilmu dan ibadah, maka Allah akan memberi pahala 72 orang siddiq pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Anas radhiyallahu anhu berkata, ulama sebagai pewaris dari para nabi, mereka dicintai oleh ahli langit dan dibacakan istighfar oleh ikan di laut jika mereka mati hingga hari kiamat. Jadi kalau ulama itu pewarisnya nabi atau penerus nabi
mereka dicintai oleh ahli langit dan dibacakan istighfar oleh ikan di laut. Kita tahu bahwa berapa banyaknya ikan di laut sampai kita semuanya tidak dapat menghitung. Tapi kalau kepada ulama dia membacakan istighfar, memintakan ampun, dan ulama jika mereka meninggal dunia hingga hari kiamat dibacakan istighfar oleh ikan di laut, dicintai ahli langit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Muawiyah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuknya kebaikan, maka dipandang dalam agama. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada amal yang lebih utama untuk beribadah kepada Allah seperti fikih dalam agama, dan seorang yang fakih pandai benar dalam agama lebih berat terhadap syaitan dari 1000 ahli ibadah. Dan tiap sesuatu ada tiang sendinya, sedang tiang sendi agama ialah fikih, pengertian yang sungguh-sungguh. Dengan hadis tersebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, amal yang paling baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan ilmu fikih. Kemudian setan dalam menggoda manusia lebih berat menggoda ibadahnya satu orang ahli agama, ahli fikih daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah. Kemudian setiap sesuatu ada tiang sendinya. Tiang sendi agama yaitu pengertian ilmu agama atau fikih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Muhammad bin Ali berkata, 2 rakaat dari seorang alim lebih utama dari 70 rakaat pada 70 rakaat dari orang yang bodoh atau tidak alim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik umatku ulamanya, dan sebaik-baik ulama yang belas kasih. Ingatlah bahwa Allah dapat mengampunkan bagi orang alim 70 dosa sebelum mengampunkan bagi yang bodoh 1 dosa. Ingatlah bahwa seorang alim yang belas kasih itu akan datang pada hari kiamat, sedang cahayanya telah menerangi antara barat dengan timur bagaikan bintang yang terang di langit. Maka kalau ulama itu oleh Allah diampuni dosanya. Allah cepat mengampunkan dosanya daripada mengampuni orang yang bodoh dibanding 70
dosa dibanding 1 dosa orang bodoh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang alim jika mati maka Allah membentuk ilmunya bagaikan orang yang menyenangkannya dalam kubur hingga hari kiamat dan mengelakkan daripadanya segala binatang yang jahat. Orang alim lebih banyak diampuni dosanya dibanding orang bodoh, perbandingannya 70 dosa dibanding 1 dosa. Jika orang alim meninggal dunia maka oleh Allah ilmunya dibentuk seperti manusia yang menyenangkan orang alim tersebut di dalam kubur hingga hari kiamat, ditemani ilmunya dalam kubur dan menghalau segala binatang jahat di tanah dari orang alim yang meninggal tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika bertemu orang alim dengan orang abid di atas sirat, orang abid itu ahli ibadah di atas sirat, maka diperintahkan kepada abid ahli ibadah itu, masuklah ke surga dan bersuka-suka karena ibadahmu. Dan dikatakan kepada orang alim itu, berhentilah di sini dan berikan syafaatmu pada siapa yang kau suka, maka tiadalah engkau memberi syafaat kepada seorang melainkan akan diterima oleh Allah. Maka ia berdiri sebagaimana kedudukan para nabi. Demikian mulianya ahli ilmu dimuliakan oleh Allah. Makanya kami mengajak pada diri kita sendiri, saya sendiri khususnya, anak cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam, marilah kita selalu mencari ilmu karena mengharap ridho Allah. Karena mencari ilmu itu wajib mulai lahir hingga meninggal dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Utsman radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, pertama yang dapat memberikan syafaatnya para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, kelebihan seorang alim terhadap lainnya bagaikan kelebihan seorang nabi atas umatnya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, hormatilah para ulama karena mereka sebagai waris nabi. Maka siapa yang memuliakan mereka berarti telah memuliakan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mari kita mengajak kepada diri saya sendiri khususnya, anak cucu, teman, saudara, menghormati para ulama, khususnya ulama yang baik. Maka siapa yang memuliakan mereka berarti telah memuliakan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ulama adalah pewaris Nabi. Maka siapa yang memuliakan para ulama berarti telah memuliakan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai
ulama dimaki-maki, dibenci, diadu domba, diolok-olok, terutama ulama yang baik. Jangan sampai, karena ulama yang baik adalah pewaris Nabi. Jika kita memuliakan mereka, berarti telah memuliakan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, siapa yang mengajar satu ayat dari kitab Allah atau satu bab dari ilmu agama, maka Allah akan menumbuhkan pahalanya hingga hari kiamat. Makanya mari saya mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara. Bila kita sudah mengerti tentang ilmu agama, maka ajarkan kepada anak, cucu kita, teman, saudara, seluruh umat Islam. Karena satu ayat dari kitab Allah, mengajarnya satu ayat dari kitab Allah atau satu bab dari ilmu agama, maka Allah akan menumbuhkan pahalanya hingga hari kiamat. Pahalanya akan selalu mengalir, selalu tumbuh hingga hari kiamat. Semoga kita semuanya yang sudah tahu tentang ilmu agama dapat mengajarkan kepada orang lain, sehingga oleh Allah ditumbuhkan pahalanya, diberi pahalanya hingga hari kiamat. Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu berkata, siapa yang mengajar ilmu agama, maka ia mendapat pahala orang yang mengamalkan ilmu itu, dan tidak mengurangi pahalanya orang yang beramal, berbuat. Jadi kalau kita mau mengajarkan ilmu agama, maka mendapat pahala orang yang mengamalkan itu, dan kita juga mendapat pahala, dan tidak mengurangi pahalanya orang yang beramal. Orang yang beramal setelah kita ajari tentang ilmu tidak akan berkurang pahalanya, tidak akan mengurangi pahalanya orang yang mempelajari ilmu dari kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Mu'ad radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila Allah memberi hidayah pada seseorang disebabkan karena ajaranmu, maka lebih baik bagimu daripada mendapat dunia seisinya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, pergi di waktu pagi atau sore ke masjid untuk mengajar ilmu agama lebih baik di sisi Allah daripada jihad fisabilillah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tiap orang yang diberi oleh Allah ilmu agama lalu disembunyikannya, maka Allah mengendalikan mulutnya pada hari kiamat dengan kendali dari api neraka. Makanya kita kalau sudah punya ilmu, jangan disembunyikan. Kita ajarkan kepada orang lain, kita amalkan. Karena kalau kita sembunyikan, Allah akan mengendalikan mulut kita pada hari kiamat dengan kendali
dari api neraka. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya dapat mengajarkan kepada, paling tidak kepada anak, cucu, keluarga, tidak disembunyikan oleh kita ilmunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya untuk mencapai keridhaan Allah, tiba-tiba dipelajarinya hanya untuk mencapai tujuan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Makanya kita dalam mencari ilmu diharuskan niat mencari ridho Allah, karena Allah tidak berniat untuk mencari jabatan atau uang atau materi kesenangan dunia. Niatkan hanya mencari keridhaan Allah. Kalau hanya mencapai tujuan dunia saja, maka tidak akan mendapatkan surga, bau surga pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang belajar ilmu untuk menandingi para ulama atau berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau untuk memalingkan pandangan orang-orang kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Betapa pentingnya kita dalam mencari ilmu, harus dengan niat yang baik, niat karena Allah, niat mendapat ridho Allah. Karena kalau mencari ilmu hanya berniat untuk menandingi para ulama atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh agar menang atau agar dipuja, dielu-elukan oleh sesama manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Makanya kita semuanya, anak, cucu, teman, saudara, dalam mencari ilmu benar-benar niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau salah niat hanya untuk tujuan dunia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah dari, naudzubillah dari. Semoga kita semuanya dijauhkan dari neraka jahanam. Al-Hasan berkata, tiada seorang berkhutbah ceramah suatu khutbah melainkan Allah akan menanyakan tentang tujuan khutbah itu pada hari kiamat. Apakah tujuannya? Jadi kalau orang yang biasa ceramah, biasa berkhutbah, biasa memberi pengajian, besok oleh Allah akan ditanya pada hari kiamat, apa tujuannya. Semoga kita penceramah yang biasa khutbah, mengaji, semoga selalu niatnya hanya karena mengharap ridho Allah, niat karena Allah, agar besok pada hari kiamat kalau ditanyai
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya? Benar-benar bertujuan untuk mencari ridho Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Malik bin Dinar jika membacakan hadis ia menangis sambil berkata, "Kamu kira aku gembira dengan ceramahku ini? Padahal saya mengetahui bahwa Allah akan menanyakan kepadaku, apakah tujuanmu dengan keteranganmu itu? Lalu aku jawab, Engkau ya Allah saksi terhadap apa yang di dalam hatiku. Andaikan aku mengetahui bahwa Engkau lebih suka aku diam, niscaya tidak akan saya terangkan pada dua orang selamanya." Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Makanya niatkan benar-benar karena Allah, mengharap ridho Allah. Dan kalau kita diam ditanya tentang agama padahal mengetahui, itu juga tidak boleh. Guru kami Abu Bakar Muhammad bin Abdul Hasan Al-Bakri As-Siddiqi radhiyallahu an dalam wasiatnya padaku berkata, jadikanlah tulus ikhlas simbolmu, pakaian dalammu dalam semua yang kamu pelajari atau kamu ajarkan, dan beradab pada Allah sebagai pakaianmu dalam semua yang kamu pelajari atau kamu ajarkan. Dan jangan bakhil untuk mengajar orang yang akan belajar dari apa yang diajarkan Allah padamu, dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihat padamu. Semoga Allah memberi kami perasaan tulus ikhlas dalam menuntut ilmu dan menyiarkannya, bahkan dalam semua kelakuan beribadah dan taat. Dalam kitab Al-Huwayah karangan Al-Hisni ada keterangan dari Dirar bin Amr berkata, sesungguhnya ada kaum yang tidak suka dan menjauh dari majelis ilmu. Lalu mereka membuat mihrab untuk sholat dan puasa hingga kering, kurus, tinggal kulit dengan tulang. Mereka telah menyalahi hingga binasa. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah, tiada seorang beramal dengan kebodohan melainkan rusak dan salahnya lebih banyak dari baiknya atau benarnya, dan itulah yang menyebabkan binasa. Kewajiban yang pertama atas orang tua pada anak ialah mengajarkan pada mereka sesudah 2 kalimat syahadat, diberi tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kemudian ketahuilah bahwa kewajiban pertama atas orang mukallaf dewasa berakal mempelajari 2 kalimat syahadat dan artinya serta meyakinkan keduanya. Kemudian mempelajari lebih jauh ilmu tauhid, sifat-sifat Allah meskipun tanpa dalil. Kemudian mempelajari apa yang dibutuhkannya untuk menegakkan kewajiban-kewajiban dalam agama, seperti rukun sholat, puasa, dan syarat-syaratnya. Juga zakat jika telah memiliki
nisab yang harus dikeluarkan zakatnya, meskipun di sana telah ada komite pengumpul zakat atau amil. Juga haji jika puasa menjalankannya. Kemudian hukum-hukum terhadap apa-apa yang sering terjadi jika ia akan berdagang atau lain-lainnya, terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan riba. Dan memperhatikan hak budak, sahaya atau buruh. Juga wajib mempelajari penyakit-penyakit hati seperti hasud, dengki, riya, dan ujub, sombong, dan mempercayai semua yang diterangkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan pengajian ini kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya kepada anak cucu semua umat Islam, marilah kita sungguh-sungguh mencari ilmu agama, terutama karena dengan ilmu kita semuanya akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, sehingga banyak sekali hikmah-hikmah orang yang berilmu seperti yang dibacakan tadi, sehingga keinginan keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat insya Allah dapat kita capai dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semuanya menjadi ahli ilmu agama yang baik, yang dapat menjalankannya dengan baik, sehingga dimuliakan oleh Allah, menjadi manusia yang bertakwa, selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Selamat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma ja'al a'malana sholihah wa ja'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.